Let's stop the noise. Oke, selamat malam, Mam. Malam, Rul. Oke, seperti biasa masih ada Ruli di sini dan Ilham di belakang layar. Nggak terasa ya, Lam. Tinggal berapa hari lagi nih? Iya. Ya. Akhirnya nih. Tapi sambil nunggu kita enaknya ngobrol, Lam. Karena podcast kita yang malam ini Asli Talk the Noise yang nonton nih jangan pindah channel ya, jangan ke channel-channel tetangga atau video-video yang lain, mendingan stay di sini karena ini topiknya benar-benar apa ya, misterius gitu, ya. Terus apa ya? Ya ada pembelajarannya ya mungkin ya. Pembelajaran sama yang ya untuk yang percaya ya gitu kan. Untuk yang tidak pun ini tetap apa ya? Kalau mau dianggap dongeng, tetap dongeng yang seru banget. Iya. Jadi jangan dilewatin dah ini. Karena yang kita mau bahas adalah salah satu gunung di Jawa Barat ya. Iya, di Jawa Barat. Gunung Lalakon namanya. Gitu, dan mungkin banyak yang belum dengar juga Rul ya. Memang jadi noisemaker yang belum tahu harus stay di sini dan harus follow juga Instagramnya Live the Noise supaya kalau ada podcast yang seru-seru kayak sekarang ini nggak kelewat, biar up to date. Dan subscribe juga channelnya pastilah gitu ya. Balik lagi ke gunung nih, Lam. Jadi gunung ini ternyata ada beberapa pihak yang meyakini bahwa gunung ini menyimpan sesuatu yang lain. Gitu. Ini jujur ini di luar dari kedalamanku ini. Jadi aku edisinya juga beda ya edisi hari ini. Beda ini edisinya benar-benar spesial banget karena topik yang kita bahas benar-benar di luar dari boxnya Talk the Noise, bahkan Live the Noise nih. Benar-benar gitu. Pokoknya harus nonton. Ini seru banget nih. Jadi yang dibahas adalah sebuah gunung di Jawa Barat, Gunung Lalakon, dan kemungkinan apa sih yang ada di dalamnya, gitu. Dibilang ya sempat sih aku baca beberapa artikelnya Rul ya. Dibilang di dalam gunungnya itu ada piramidnya kayak di Mesir. Siapa tahu ada harta karun di dalamnya. Terus aku baca juga itu emang bukan kayak gunung yang emang terbentuk dari emang alam natural natural gitu kan. Entah dibuat atau gimana. Nah, ini masih nanti kita bahas ya mungkin sama Yopi. Pokoknya harus nonton, serius harus nonton ini. Seru ini. Ada Yopi di sana. Kayaknya kita nggak usah lama-lama ya, Lam ya. Biar nggak penasaran. Nih. Pokoknya ada Yopi di sana. Take over, Yop. Oke, terima kasih Ruli, terima kasih Ilham yang ada di Bali. Masih bersama saya Yopi di Talk the Noise bersama teman-teman dekat saya. Ada Diksi dan ada Aga. Terbaik. Apa yang akan saya tanya-tanya sama dua rekan saya ini? Stay tune terus. Selamat malam Diksi. Selamat malam Kang. Selamat malam Aga. Dari TV One apa dari RCTI? Dari TV Talk the Noise. Silakan kalau mau ngerokok mau apa silakan. Cheers dulu. Kita bakar dupa nggak apa-apa nih ya? Santai, bakar aja. Nih. Yoi. Penasaran nih noisemaker kan? Ada apa gerangan? Bakar-bakar dupa. Mau minta nomor? Boleh. Kalau masih ada itu juga SDSB. Mantap. Ngobrol dulu sama siapa nih? Sama bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Oke. Santai-santai. Perkenalkan diri dulu kali. Mungkin dari Aga. Gua Aga. Sekian dan terima kasih. Diksi. Berat nih. Saya adalah turunan raja. Gua Diksi, gua dari Bandung, gua bareng sama Aga di event organizer juga, kerja sama beberapa perusahaan rokok. Yoish. Sedap. Tapi kita Sedap. punya passion lain di luar IO, Ya. mengulik-ngulik sejarah sejatinya bangsa. Mantap. Pelajaran sejarah nih buat noisemaker. Tapi sebelum lebih dalam lagi, ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Agak kegiatan apa? Gua jadi bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga? Ya. Terus
ada ngerjain beberapa kerjaan lah, cuci piring, ada, tapi yang pasti ya begitulah. Tapi kan kontraktor kan, saya dengar. Ya, ada main kontraktor dikit, kadang-kadang bangun rumah dari Lego gitu. Kalau dia mah kalau nggak ada, apa lo mau semua ada dia. Gue ada ngerjain event kecil-kecil juga, terus juga ada ngeluarin sebuah event yang kolaborasi sama sebuah perusahaan rokok juga. Namanya Bandung Sneaker Season. Mantap. Kebetulan kita itu kecil ya? Gede kan? Jadi itu yang dilahirkan. Yang kecil-kecil kan ada sunatan masal, ada 17-an, itu juga event-event gue itu. Gitu. Jadi ada yang ngurus Bandung Sneaker Season. Terus sekarang mau coba kolaborasi sama Live the Noise juga. Sama Experience pasti, karena kita emang partner ceritanya nih. Mantap. Kita bertiga. Mudah-mudahan ada collab sesuatu ya. Harus dong. Event selanjutnya BSS kapan? Bulan ini. Seminggu sebelum Lebaran. Kalau jadi ya. Noisemaker ya. Seminggu sebelum Lebaran. Stay tune terus nih. Nabung tuh. Yo. Kalau mau tahu update-nya, follow Instagram ya. @Bandung Sneaker Season doang. @Bandung Sneaker. Bandung Sneaker Season doang. Tapi kita ada website juga. Kalau jadi kita bakal buka juga beberapa konten di website kita di www.bandungsneakerseason.com. Mantap. Sekarang Diksi. Iya. Diksi, kegiatan apa? Saya dengar kan dulu DJ. Dulu DJ. Tapi makin kesini makin sepi job. Bisa dibilang ya, karena tidak ada lagi yang menghargai musik. Aduh. Gitu. Jadi saya berasa kayaknya sekarang tuh di klub dengerin di radio, di toilet, di mana tuh sama aja lagunya. Ya benar. Dua lipo dan ini. Ya. Jadi ya buat apa lagi harus nge-DJ kan? Lebih baik saya di belakang layar lah saat ini. Nggak ada tantangan ya? Nggak ada tantangan. Betul. Karena yang tadi Diksi bilang nggak ada orang sih yang datang soalnya. Karena lagunya sama itu aja. Ya, benar. Betul. Terus kegiatan sekarang apa? Saat ini gue lagi megang beberapa program dari Experience bareng Aga juga. Nanti mungkin kita akan berkolaborasi ke depannya. Program komunitas, studio juga yang Icebox Studio, yang isinya bisa kita bikin buat podcast, live streaming, show dan sebagainya, tapi digital. Mantap. Noisemaker nih, saya dapat bocoran ya. Ini 2 orang ini ternyata pelaku dalam sejarah. Sejarah apa? Kalau Noisemaker tahu, namanya Gunung Lalakon. Posisinya Gunung Lalakon ada di mana? Kita tanya nih sama 2 orang ini. Saya tanya dulu sama Agan ya. Kalau nggak salah tahun 2008 apa tahun 2010, Aga sama Diksi dan tim pernah mendaki Gunung Lalakon yang ada di Bandung ya? Soreang. Di Soreang. Pusatnya di Soreang. Masuk di dalam area Jawa Barat ya. Betul. Ceritain dong, kenapa sampai ingin gitu loh, punya keinginan untuk mendaki Gunung Lalakon itu. Ada apa sebenarnya? Kan gunung mah begitu-begitu wainya, bener tuh gunung mah naik ini capek, turun lagi gitu kan gitu, paling lihat sunrise gitu kan, turun lagi. Sebenarnya ada apa sih di Gunung Lalakon ini? Agak Mangga. Jadi 2010 itu gua temenan sama dia udah lama ceritanya. Gue manggilnya Opa aja ya. Iya, panggilan sayang gue itu. Jadi 2010 itu setelah kita main bareng segala macem, ya tambah deket lah. Suatu hari, Diksi telepon gue. Jo, itu juga panggilan sayang tuh. Jo, ketemuan dong. Oke. Mampirlah Diksi ke tempat gue ke kantor. Kita main ke gunung yuk. Ngapain? Pokoknya ini gunung harus kita datengin karena gue dapet tugas untuk mengungkapkan sesuatu di dalam gunung itu. Berat ya nggak? Akhirnya singkat cerita dia cerita, Diksi cerita, terus kita berangkat rame-rame. Tahun 2010 tuh? 2010. Kita naik ke gunung tuh kurang lebih ke puncaknya ya. 2 jam, 3 jam lah. Memang dia nggak terlalu tinggi, tapi jadi masalah dia curam.
Oke. Dia curam dan memang bukan untuk pendakian. Oke. Gunungnya unik lah. Dia gundul. Gunungnya gundul tapi nggak pernah longsor. Nah, itu kan aneh tuh. Gundul. Tangan kan? Ya, Kan gundul. dulu ada reboisasi tuh. Ya, betul. Penanaman pohon kembali Ya, dia betul. gundul nggak longsor. Ini Betul. gunungnya gundul tapi nggak Gunungnya longsor gundul kan tapi aneh. nggak longsor. Gunungnya gundul. Tapi nggak longsor. Oke. Akhirnya kita rombongan mungkin kita disupport hampir banyak elemen lah. Ya. Sekitar 25-30 orang waktu itu kita. Oke. Jadi gue baru tahu belakangan bahwa memang di dalam gunung itu ada sebuah Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Bentar dulu. Jadi noise maker ya. Sekedeng ya posisi orang nah jadi di tengah ya ini. swallow. Ya. Ini kearifan lokal gitu deh. Posisi gue jadi Lagi di tengah syuting, gini. Mami. Iya. Jadi noise maker gunungnya Lagi itu syuting unik enggak. ya. Nanti di Gundul ya. tapi tidak longsor. Biasanya gunung itu banyak pepohonan lah ya. Ya. Terus ya, kalau curah hujan cukup tinggi mungkin ada yang longsor lah di bagian beberapa titik gitu. Kalau ini enggak gitu. Enggak ada sama sekali. Nggak ada. Oke, saya cut dulu ya. Oke. Aga. Nah, kenapa mau ngajak Aga? Sebenarnya gini, kita kenal udah lama. Ah. Dari 2003 kali ya. Iya. Kenal 2003. Cut dulu dong. Kenapa? Gua ada tugas khusus nih. Aduh. Ntar dulu. Ya udah. Tugas khusus apa lagi? Ke ujung dong sebentar harus transfer. Oh, gitu. Ya silakan. Monggo. Ya. Oke. Bentar ya. Ya. Oke, berarti kita cut dulu aja nih. Nggak usah. Nggak usah. Santai aja. Mau di-cut boleh. Di-cut dulu aja. Di-cut dulu. Ya udah. Enggak. Ya, di-cut dulu. Balik lagi ke masalah tadi. Ya. Kenapa Diksi mau mengajak Aga? Soalnya dia orangnya aneh sih. Aneh. Kenal sama Aga dari tahun berapa? Aneh, jadi ajak aja. Kenal sama Aga dari tahun? Gue kenal dari 2003. Cuma ternyata Aga itu punya pertanyaan-pertanyaan dalam hati yang apa ya? Yang mungkin dia tidak berani ungkapkan dulu. Oke. Gue juga sebenarnya punya pengalaman yang tidak gue ungkapkan. Oke. Takutnya dianggap orang gila kan gitu. Rahasia kan? nih, ada rahasia. nih. I see. Oke. Tiba-tiba begitu ngomongin lalakon nyambung, nelpon. Sebenarnya banyak pertanyaan nih dia bilang. Oh. Pertanyaan yang mungkin terkait sebuah keyakinan lah kan Oke. gitu kan. Wah, lu bisa ini nggak ngomong? Kebetulan gue juga punya pengalaman. Tapi Oke. selama ini kenapa lu nggak ngomong? Iya. Gue takut disangka orang gila. Iya. Ya udah akhirnya ngobrol, klop lah kita. Oh, jadi sebenarnya Aga pun udah tahu tentang Gunung Lalakon itu. Di dalam perjalanan, Oke. perjalanan menuju akan berangkat, itu kan proses dulu ya. Iya. Maksud gua ini yang kita omongin sekarang ini sesuatu yang satu dari sejuta menurut gua Oke. pengalamannya. Iya. Dengan kondisi ya perlu sebuah trust lah buat Iya. gua sampai bisa berangkat ke sana. Oke. Kita melebar. Oke. Dalam proses pengerjaannya kita melebar. Kita minta tolong semua orang yang kita kenal. Oke, jadi sebelum berangkat itu kalian riset dulu lah. Riset dulu. Riset dulu. Yang Oke. risetnya dia, Oke. tapi kan gue yang nerima hasil dia posisinya. Gue Oke. nih sampai gue percaya dan gue teleponin semua orang yang gue kenal untuk gue mintain tolong, itu trustnya gede pak. Iya, benar. Kalau gue nggak yakin, gue nggak akan teleponin orang-orang. Kita Benar. meeting sama pejabat setempat posisinya. Oke. Waktu itu para kepala dinas, bupati, wakil bupati Ya. waktu itu. Jadi ya lumayan berkesan lah Berkesan. pasti. Dan itu yang tadi Diksi cerita. Oke. Gue juga nggak tahu kenapa. Sejak kapan meriset atau mempelajari tentang Gunung Lalakon? Oke, sebenarnya kalau rentetannya sebenarnya panjang kan? Ya, oke. Sebenarnya gue mulai meneliti tentang sejarah Nusantara ini Iya. dari tahun 96 sebenarnya. Oke. Tapi untuk Gunung Lalakon itu memang kita baru di tahun 2010. 2010. Jadi itu merembet. Contohnya, kenapa bisa merembet? Sebelum kita menemukan Gunung Lalakon tuh kita ke beberapa candi dulu nih. Ada Candi Penataran. Di Candi Penataran tiba-tiba kita ngeliat kok ada orang pakai baju Mesir lagi duduk nyembah ke raja kita. Oke. Lah, kok aneh? Bangsa Iya. Mesir katanya maju banget kan? Benar, ya. Nusantara katanya primitif, tapi Iya. kok buktinya bangsa Mesir kok bisa tunduk? Oke. Artinya saya berpikir beginilah, kalau Mesir bisa punya piramid, masa yang kita rajanya nggak bisa punya piramid kan? Benar. Gitu kan? Karena secara logika orang Mesir datang Belajar. belajar. di sini, Oke. gitu. Berarti ada apa gitu? Ada apa? Ya. Itu. Nah, berdasarkan dari situ sampai akhirnya kita Menurut- oke nih ada Iya. gunung yang sesuai dengan di serat kuno kita Iya. dan sebagainya, namanya lalakon.
oke, kita coba teliti. Akhirnya kita teliti lebih lanjut si Gunung Lalakor. Gitu. Awalnya tuh startnya dari situ. Oke. Untuk melakukan riset itu pastinya dong banyak yang harus kamu pelajari, betul nggak? Betul. Nah, betul, dan tentunya juga perlu dukungan. Betul. Ya, karena orang pasti nggak akan percaya gitu kan. Yes. Lu kayak orang gila gitu. Untuk ngapain gitu ya? Betul. Jauh-jauh gitu. Kalau memang ada sesuatu, ya udah nggak usah capek-capek gitu kan. Untuk apa lu buang-buang waktu gitu. Betul. Nah, apa yang menggugah hati kamu untuk melakukan itu gitu? Apakah memang lu dapat wejangan, ilham kayak gitu. Bisa dibilang seperti itu mungkin. Awalnya sih dulunya saya tuh orang rada aneh kan. Jadi kadang-kadang saya bisa melihat sesuatu yang saya kira manusia ternyata bukan gitu. Oh. Bahkan ngobrol gitu. Walaupun bahasanya mulai Sanskerta sampai ke bahasa Kawi dan sebagainya. Tapi apa ya? Ngerti sendiri lah gitu. Saya kan nggak paham banget sebenarnya bahasa gitu. Tapi kalau beliau ngomong tuh saya kayak oh maksudnya ini gitu, kayak ngerti gitu. Nah, dari situlah saya akhirnya mendalami budaya Nusantara, mendalami sejarah bareng sama teman-teman semua. Dan di situ tuh mulai merasa bahwa bentar deh, ini negara kita tuh jaya banget, besar banget kan. Kenapa kok sekarang jadi begini kan? Ini kan pertanyaan dasar gitu bener. Kan. Nah, akhirnya kenapa tadi balik lagi ke pertanyaan kenapa saya tergugah untuk sama teman-teman ini untuk membuka Gunung Lalakor? Karena saya melihat anak muda di generasi saya ke bawah itu sudah lupa akan jati diri bangsa. Kenapa? Karena bisa kita lihat begini, aduh gue malu jadi orang Indonesia. Benar. Ya kan? Banyak orang berpikir begitu. Betul sekali. Lah, kenapa malu? Ya primitif kita. Di sejarah dibilangnya perang pakai keris gitu kan dan sebagainya. Saya bilang bentar dulu, bangsa ini besar dan orang butuh tahu bahwa bangsa ini besar. Pasti ada peninggalannya. Iya kan? Seluruh dunia mengakui negara kita Gemah Ripah Lojinawi panjang banget lah julukannya. Tapi kok tidak ada peninggalannya yang benar-benar spektakuler. Ya ada Borobudur misalnya. Tapi saya yakin pasti ada something yang lebih oke. Lebih wah lah lebih wah gitu lah. Itulah yang saya berharap sama Aga sama teman-teman semua, kalau gunung ini bisa terbuka dan terbukti ada sesuatu di dalamnya. Membuat bangsa kita tuh jadi bangga kembali terhadap negara ini gitu. Oke. Nice Mega. Sebentar, saya cut dulu. Bagi biraing. Jangan ntar mabok ya. Kencing dulu Asli, ntar berhenti dulu aja. Kencing, beser. Oke. Agak hal yang paling menguatkan kamu untuk akhirnya memutuskan ikut mendaki dan mendalami gunung tersebut apa? Apa ya? Sulit. Cuma kan? Gue punya prinsip yang sama dia. Gue yakin bahwa Nusantara ini tuh jauh lebih edan. Jauh lebih edan dari apa yang kita tahu lah, ngomongin sejarah. Ini tuh ada misling gitu Bang. Ada yang kita nggak tahu apakah itu dilupakan, ditutup entah bagaimana. Cuma yang pasti peninggalan itu sedikit demi sedikit mulai sekarang ketahuan. Menurut gue ya. Jadi itu yang membuat kamu lebih yakin dengan ajakannya Diksi untuk lebih mengetahui tentang ada apa di Gunung Lalakor. Jadi kalau ngomongin kilasan sejarah sedikit aja kita apa ya, kita bahas. Contoh nih. Genghis Khan aja hajar mundur sama Gajah Mada itu kurang powerful apa 3/4 bumi. Waktu itu posisinya diklaim 3/4 bumi dikuasai sama Genghis Khan. Kublai Khan gitu kan. Ya turunan itulah. Turunan Khan lah ya. Ini nyampe pinggir pantai disikat sama Gajah Mada, bubar pasukan. Itu udah kurang gimana statement itu, dan itu diakui loh. Dan ngomongin kerajaan Indonesia, ini bentangannya dari ujung timur kita sampai ujung Asia timur. Panjang banget. Wah. Iya. Benar. Betul. Sebetulnya pertanyaannya gimana mereka rapat? Nah, itu harus dijawab sama Diksi. Gimana mereka rapat? Raja Dede kan? Benar. Raja bilang, "Woi, besok meeting." Gimana caranya? Ada Zoom. Zaman dulu nggak ada ini ya.
Nah, gimana tuh? Bentar, lain. Aduh, kalau itu nanti bisa panjang kan. Jadi sebenarnya begini, Noisemaker, kenapa saya mengundang teman-teman baik saya ini, kita ingin memberikan suatu obrolan yang menarik tentang sejarah kita masa lalu. Karena Indonesia itu, Nusantara itu sangat dalam, sangat besar gitu loh. Jadi saya yakin saya juga masih belajar gitu, dan kita di sini ingin memberikan sesuatu kepada Noisemaker untuk generasi milenial ya, bisa dibilang generasi milenial, untuk bisa dan mau mempelajari sedikit aja tentang sejarah yang ada di Nusantara ini gitu. Oke, balik lagi ke masalah Gunung Lalakon. Nah, akhirnya sepakat nih. Berangkat tahun 2010. Saya punya data, punya ini, agak punya relasi dan jaringan. Betul. Akhirnya punya visi misi yang sama, klop, jalan lah kita. Oke. Gitu. Penelitian dimulai dari secara sains dulu nih Kak. Oke. Kan kalau kita ngomongin metafisik, orang kan nggak paham nih. Betul. Nggak bisa dilihat. Iya, artinya. betul. Oke, tiba-tiba ada orang LIPI dan BPPT kontak saya, bilang, lu ngomongin Gunung Lalakon ada piramid, emang bener? Saya bilang, bener. Gitu. Yeah. Tahu dari mana lu? Dari Menyan, saya bilang, gitu kan, dari Dupa. Yang benar coba saya tes aja secara sains, mau nggak? Oke. Silakan. Iya. Datanglah mereka, kita ketemu di Pasteur, berangkat kita ke Gunung Lalakon. Oke. Diuji. Oke. Pakai alat namanya Supersting R8, jadi kayak geolistrik, dia namanya geolistrik. Dia tuh kayak sonar gitu, dia tancepin elektroda, dia bisa melihat struktur batuan di dalam tanah. Di sekeliling gunung itu? Ya tergantung elektroda itu ditancapinnya di mana. Oke. Nanti ke segaris itu gitu. Nah, kita sih ya nothing dulu sih ya, kita ngomong bener atau enggak, tiba-tiba besoknya mereka olah datanya setelah jadi kan itu masih berupa raw tuh. Betul. Diolah, masukin ke dalam kayak gambar software gitulah. Gitu. Ternyata mereka nelfon lagi. Iya. Bisa ketemuan nggak? Oke. Kenapa? Ini beneran dibuatan manusia. Anjir. Gitu kan, berarti Menyan nggak salah gitu. Nah, terus tapi bukan berarti kita harus tanya sama Menyan ya. Bukan. Ini mah plesetan aja. Ini kan cerita. Ini cerita. Karena begini Kak, kenapa sebenarnya kita tanyanya sama Google. Sebenarnya gini, kenapa saya ngomongin Menyan. Sebenarnya gini, karena orang tuh selalu menganggap dupa Menyan itu hal-hal yang mistis. Enggak juga, ini pengaruh ruangan ini. Betul, ya kan? setuju. Dan yang namanya sesuatu yang harum itu membawa energi positif. Betul. Iya, benar. Ya kita melihat energi positif itu sebenarnya. Nah, akhirnya setelah itu pas kita lihat bareng-bareng, ternyata memang gunung itu kan harusnya kalau di geologi itu kan dia intrusi dari bawah naik ke atas, itu kan jadi batuannya tuh kayak berantakan gitu. Betul, ya. Begitu diuji di Gunung Lalakon ternyata sistematis. Oh ya? Iya. Sistematis dan simetris, lurus dari bawah sampai ke atas. Iya, yang ini sedikit, yang bawahnya makin panjang, makin panjang sampai ada gambar pintunya dan sebagainya. Oh ya? Yes. Nah, terus setelah dapat telepon tuh ya 2 kali, terus akhirnya mereka mensupport kalian. Jadi gini, akhirnya mereka setelah itu saya kontak Aga, saya kontak teman-teman, semua bilang nih ternyata bener nih dugaan kita gitu kan dan sebagainya. Akhirnya ini mah inisiatif dari tim LIPI dan BPPT sendiri. Ini kalau kita buka, ini bakal besar banget di negara. Oke, kalau gitu saya bawa ke presiden. Oke. Nah, ini nih, nggak apa-apa nih ya. Ini 2000 berapa nih, Jo? 2010 ini, Bro. 2011. Itu sesudah mendaki. Setelah kita teliti lah pokoknya. Udah punya data nih. Oke, setelah punya data. Data itu dibawa ke presiden. Oke. Pada zaman itu. Ya. Kepemimpinan itu. Kepemimpinan itu gitu. Nah, akhirnya ternyata presiden juga kagum dengan hasil itu. Oke. Akhirnya membentuk sebuah tim. Nama orangnya ABCDE lah gitu. Sebuah tim pura-pura nih kan, pura-puranya pengen meneliti bencana. Padahal sebenarnya buat nyari itu gitu. Sebenarnya saya dan Aga dan teman-teman semua tim Turangga Seta itu dimasukin ke dalam situ. Tapi ternyata di situ ada sebuah kayak mungkin miskomunikasi aja. Saya dengan tim sana merasa kurang cocok, nggak satu frekuensi. Gimana sih kan namanya kita ngobrol nggak satu frekuensi kan? Ya, ngerti. Jangan dipaksain. Kan. Akhirnya kita milih, udah mundur aja deh. Jangan dipaksain. Benar. Mungkin bukan jalan ya. Mungkin bukan jalan. Sampai jumpa di lain waktu tuh. Oh iya. Lanjut. Udah. Akhirnya mundur. Mundur lah kita. Nah, pas mundur kita mau meneliti. Maksud kita mundur tuh ya udah kita neliti sendiri aja. Gitu kan.
sum-suman lah, patungan gitu kan. PT-PT. Ngejegal Kang. Oh ya? Ngejegal. Oh. Jangan kan begitu, ngirim preman, ngirim tentara, ngirim macam-macam lah pokoknya. Berarti memang benar bahwa di balik gunung itu ada sesuatu. Oh, datanya ada. Oke. Datanya ada. Ya. Bukan Dan memang kalau benar. memang nggak ada, kenapa mereka ngejegal jalan kita? Betul, Kan aneh. betul sekali. Berarti sebetulnya gunung itu bukan gunung, itu gunung buatan. Gunung buatan. Itu piramid gitu ceritanya. Itu yang di jalan waktu gue tadi cerita ini, Diksi cerita segala macam. Enggak, ini gunung isinya piramid. Serius Piramid yang lu? ada di Mesir Lu itu. harus makan apa? Pertanyaan gue gini Iya. dong. Iya. Lu gak percaya sama gue, segala macam sampai akhirnya. Ya kejadian, posisinya sekarang kejadian. Di YouTube segala macam lu bisa lihat ya, Gunung Lalakon lu buka lah. Wow. Itu. Itu sebetulnya tingginya berapa? Kalau gunungnya tuh mungkin 300-an berapa lebih lah. Tapi kalau kita ukur bangunan di dalam yang tersembunyinya mungkin sekitar 200-an atau 300-an berapa gitu. Oke. Kurang lebih. Gitu akhirnya ya udah dari situ kita jegal dan sebagainya, kita milih hands up aja deh. Oh, oke. Karena kalau kita berpikir gini sih Kang. Oh berarti bangsa ini belum siap. Ya. Itu aja Ya, bangsa ini benar. belum siap untuk dibuka. Siapa Betul. tahu tahun ini waktunya. Nah, inilah yang mau kita bahas nih kan. Amin. Nah, sebenarnya apa ya, visi dan misi Diksi sama Aga itu dan tim itu apa sih? Untuk hanya mencari tahu atau ingin memberikan ungkapan bahwa ini sebetulnya bukan gunung, atau mungkin ini loh ternyata di sini ada harta karun atau apa, atau memang apa gitu loh. Sebenarnya intinya kita panjang sih Kang. Oke. Misinya apa? Visi kita tuh panjang. Kenapa Lalakon tuh hanya pembuka aja. Oke. Saya yang pertama pengen merubah moral bangsa anak muda kita. Oke, ya. Bagaimana dia kembali mencintai budayanya. Karena melihat, oh iya ternyata Gunung Lalakon ada sesuatu. Wah negara gue besar, kan rasa nasionalis itu kan muncul. Ya, mencintai lagi bangsa. Betul. Seperti yang tadi Diksi sampaikan bahwa banyak anak-anak sekarang Yes. nggak suka disebut orang Indonesia gitu, nggak bangga, nggak bangga. gitu. Iya benar. Gitu. Benar Itu banget. sebenarnya awalnya tuh itu, Iya. tapi kita juga pengen membuktikan apapun yang kita temukan di sana kan. Iya. Kita berharap itu bisa bermanfaat untuk seluruh umat manusia, termasuk khususnya bangsa Nusantara itu. Motivasinya ini harus dibuka gitu loh. Harus karena dibuka. Motivasinya buka. Iya. Karena kita tahu bahwa secara data begitu, Iya. secara anomali ekosistemnya begitu, Iya. secara menyane juga begitu datanya. Ini kan Iya. kait mengkait semua. Iya. Iya. Sampai ke titik kita yakin bahwa emang ini harus dibuka, orang harus tahu gitu. Iya. Orang harus tahu. Terus Diksi tadi kan bilang hands up ya. Kenapa Iya. hands up? Hands up karena banyak hambatan dari orang pemerintah, Iya. atau memang menurut Diksi mungkin belum waktunya, atau memang perlu dana atau apa gitu loh. Sebenarnya kalau dana enggak sih Kang. Oke. Kita kan tim patungan gitu Iya, kan. Kadang-kadang kan ya ini mungkin sekedar pesan aja Iya. bahwa kalau kita meneliti gunung seperti ini tuh bukan melihat siapa yang bisa membuka. Betul. Kalau bisa, zaman Bung Karno udah tahu, Benar. buka dia. Iya, Pak benar. Harto udah tahu, apalagi tinggal beli gunung. Iya, bener kan? benar. Tapi ini kan lebih kepada siapa yang berhak. Iya. Nah, bukan belum tentu kita juga kan, gitu Betul, kan yang berhak iya, belum tentu kita. iya. Mungkin orang-orang di luar sana yang berhak, Iya. mungkin teman-teman yang nonton apa Iya. semua yang berhak. Tapi kan setidaknya kita membukakan pintu. Mm-mm. Kita membukakan pintu, kita usaha, Iya. karena kita punya visi misi yang sama, kita cinta sama tanah air ini, sama Nusantara ini, ya kita yang mulai. Kalau memang tidak terlalu berarti bukan hak saya. Oke. Tapi kalau memang bisa terbuka di tahun Iya. ini, berarti memang ya sudah harusnya dibuka. Betul. Gitu. Nah, ya panjang lah sampai akhirnya tahun ini kita memutuskan untuk Ngidupin Iya. lagi. Kita mau gerakin lagi. Mau gerak lagi. Karena hidup adalah udunan kalau kata orang. Hidup adalah udunan. Udunan. Kita Hidup gotong royong. Iya, Pak. benar. Benar enggak? Aga kan punya waktu sebelum melakukan pendakian kan melakukan kayak mungkin minta izin lah ya, minta bantuan dari pemerintah daerah. Pernah dengar nggak kalau gunung itu mungkin sudah ada yang beli? Karena kan di Indonesia kan banyak kayak gitu ya, orang-orang yang pemerintahan atau orang udah kayak itu gunung gua gitu ya, Iya. itu bukit gua gitu loh, itu pantai gua gitu. Ada sih itu. Ada nggak? Atau Jadi pernah kalau- selentingan nggak dengar? Kita gua sih pribadi gua nggak dengar Diksi karena interaksinya pada saat langsung pada saat beres kejadian kita survei dan data itu kan Iya.
heboh. Iya. Posisinya heboh. Warga sekitar dan muspida setempatnya tuh heboh. Iya. Gitu. Apa tadi gua lupa ngomong apa? Ya, siapa tahu gitu. Gunung itu sudah dibeli. Oh enggak, gitu. gua belum dengar. Belum pernah dengar. Gua belum dengar. Cuma gua tahu di atas gunung itu memang ada satu properti punya PLN mungkin ya, kayak tower atau telekomunikasi. Saguling. Tapi yang jadi aneh ya, itu di atas bangunan udah nggak fungsi gitu loh. Oh, jadi udah kayak ya hiasan lah ya. Kabelnya udah nggak ada. Jadi cuma tiangnya doang. Ini kan kita tuh mau meneliti ditutup sama pemerintah, alasannya di atas ada bangunan. Oh. Bangunannya juga udah nggak jalan. Kenapa? Jadi dia jadikan alasan gitu loh. Kabelnya udah nggak ada. Kayak tower sutet lah. Iya. Tapi udah nggak ada kabelnya, tinggal menaranya doang. Yang ada harusnya gitu. Yang ada harusnya dicopotin biar nggak nyelakain orang gitu loh. Harusnya. Kalau kena angin segala macam runtuh nimpa orang di bawah. Boleh tahu nggak? Pernah tahu itu bangunan itu dibangun tahun berapa? Oh nggak tahu. Nggak tahu. Kalau itu kita nggak tahu. Oke. Kalau itu kita nggak tahu. Nah, balik lagi ke masalah riset ya. Berarti kan tahun 2010. 2010-11. Ya, itu sebelumnya udah ada yang riset belum? Belum Ada. Kita, Berarti yang pertama. Yang pertama. Hanya cerita-cerita saja. Cerita masyarakat lokal. Masyarakat lokal tuh ada punya. Nah itu yang jadi unik. Nah, cerita dari masyarakat lokal itu seperti apa? Agak. Harus dia yang cerita. Cuma gue mau cerita latar belakangnya dia. Nah. Semua pertemuan dengan hal-hal yang terkait dengan situs budaya, gue bicara situs budaya karena yang ditemuin sama Diksi bukan cuma Gunung Lalakon, ini rentetannya panjang tadi Diksi cerita. Semua kejadiannya pasti punya cerita rakyat di lokal situ, di daerah setempat. Nah ini juga sama. Nah ceritanya ada kerajaan yang hilang lah, orang susah gali sumur lah karena air nggak ada lah segala macem. Ya akhirnya ini tuh puzzle gitu. Kita harus ngumpulin cuman orang-orang yang emang niat, cuman orang-orang yang emang dapat kepercayaan itu gitu karena dia mau menggali gitu. Betul. Gue yakin informasi itu juga nggak akan datang sendirinya, dan bukan angin. Benar. Bukan angin berembus gitu loh. Kalau kita nggak nyari nggak datang informasi itu. Sama kayak rezeki opa. Lu nggak keluar rumah ya nggak akan ada duit itu. Benar. Gitu. Nah, Diksi, kalau dari apa ya namanya? Dari peneliti luar negeri, apakah pernah tertarik dengan? Jadi gini, hasil data itu kan itu miliknya BPPT Malipi. Betul, kan? ya. Karena kita susah, kita neliti sendiri lagi dengan alat yang sama. Waktu itu dibantu sama Aga, sama teman-teman dan sebagainya. Kita tes lagi, hasilnya sama. Berarti ini udah dua alat yang berbeda, dua sistem yang berbeda, hasilnya sama. Berarti kan udah nggak bisa diragukan lagi. Betul. Nah, karena waktu itu kita banyak serangan. Kalau zaman sekarang mah disebutnya buzzer gitu. Iya, benar. Kan? Buzzer zaman dulu kita disikatin tuh buzzer. Waduh, gitu. Akhirnya kita oke deh, ini kita harus bawa ke international society. Iya. Kita bawa nih ke luar negeri. Kita kirim ke Bosnian Piramid, ke Mesir, ke mana-mana gitu. Iya. Dan kita udah khawatir mereka responnya bagaimana kan. Kita mikir juga. Ternyata pas mereka balik ke email ada dari Profesor Samsami Rosmanogic dan sebagainya. Mereka agree. Oh ya? Yes, ini man-made. Ini ada something di dalam sini. Terus kita perlu apa lagi kan? Betul, ya? Ya karena itu tadi anomalinya bukan alamiah gitu loh. Karena gunung alami itu nggak begitu. Jadi menurut kalian yakin bahwa itu gunung buatan dan ada something di dalam? Ada something. Oke lah kalau misalnya arkeologi tidak sependapat itu nggak ada Indonesia nggak kenal piramid dan sebagainya. Itu mah kan persepsi kan. Betul. Ya. Silakan. Kita juga nggak. Kita nerima kalau kita salah kita nerima. Betul. Tapi kan masalahnya percuma kita debat-debatan terus, ya kita gali. Iya, gitu. benar ya. Untuk gitu. membuktikan. Untuk membuktikan. Toh juga kalau misalnya nggak ada apa-apa, saya sama Aga nurugi jeung barudak. Benar. Terus keluar duit, keluar tenaga, kan betul. gitu. Iya. Tapi kalau ternyata ada, ya kita bareng-bareng kan gitu. Tapi apa sih yang meyakinkan kalian bahwa memang itu piramid? Atau mungkin candi atau apa? Ya itu apapun itu namanya. Yang pasti dia bentuknya segitiga. Itu gunung punya 4 sisi. Itu udah pasti piramid. Depan, belakang, kiri, kanan. Posisinya nih 4 sisi. Apa namanya? Jajaran genjang kan bukan juga. Emang piramid lah bentuknya begitu. Cuma memang dia nggak seperti piramid Mesir, dia masih ada lantainya gitu. Posisinya kalau lihat dari hasil data ntar mungkin bisa dicek di YouTube lah gitu. Lo buka Gunung Lalakon udah banyak kok hasilnya video dia semua. Terus kita juga harus tahu bahwa piramid itu bukan hanya ada di Mesir. Contohnya tadi Diksi bilang di Bosnia, lu buka di Google
piramid Ada bosnya. juga. Itu ada juga, dia baru ditemuin abad ini, bahkan 10 tahun yang lalu baru ditemuinnya gitu. Iya. Tapi waktu mendaki itu kalian kan pasti menemukan sesuatu yang wah bener ini Aneh nih. ya Banyak ini, banget. ini bener-bener Banyak bener-bener banget. piramid nih Banyak banget gitu sih. kan kalau candi kan kelihatan tuh mungkin ada ukiran atau apalah gua nggak ngerti Mungkin bukan kita nggak langsung bilang oh itu piramid Iya. enggak sih. Tapi lebih ke struktur tanah. Oke. Contoh misalnya, pertama kan dari gunung gundul tapi nggak pernah longsor. Betul. Yang kedua, begitu kita naik kok trap-trapan. Oke. Harusnya kan kalau gunung kan gini, ini Iya. kan enggak trap-trapan Ah. dan ini ditanya bukan masyarakat yang bikin, memang dari dulunya udah trap-trapan. Oke. Nah, ini ada apa kan Iya. gitu. Yang ketiga, kita ngelihat tanahnya, struktur tanah kita gali, diambil pakai tabung, kita lihat tuh. Diukur nih usianya, yang Iya. bawah sampai yang atas Ah. kan. Kan harusnya gunung itu kan yang atas itu kan yang lebih muda, yang bawah Iya. lebih tua. Betul. Lah kalau lalakon kebalik, Oh. yang bawahnya lebih muda, yang atasnya lebih tua. Nah, logikanya gimana? Misal begini. Ini ada tanah, Ya. ini bangunan. Ya. Dikeruk nih. Ya. Diambilnya kan permukaan dulu, yang Betul. muda dulu. Iya. Ditempelin ke bawah ke sini. Ah. Naik lagi makin dalam, makin tua, tempelin lagi ke sini, makin Iya. lagi. Oh. Berarti kan urutannya berubah. Betul. Pada saat menutupi. Menutupinya. Oh, iya, Berarti benar. ini man-made kan? Iya, Nah, itu sebenarnya udah dari lapangan begitu, dari data begitu, dari menyan begitu, ibaratnya dari semua mendukung, kenapa tidak Betul. kita lanjutkan? Gitu. Itu kita posisinya itu gunung kita kupas. Kira-kira lebar 10 kali 10 meter lah. Digali gitu ke dalam 5 sampai 8 meter. Ya. Yang ditemuinnya batu bersusun, Pak. Oh ya? Iya, Itu ada di bronjong video sebutnya. Batu apa? Bronjong. Bronjong. Buat dipakai buat jalan tuh kan suka pakai Iya. batu bronjong buat Iya. nahan biar tanahnya nggak ambles gitu. Oh. Orang yang kan kita pakai masyarakat lokal ya guys, Iya. buat ngegali. Itu aja masyarakat sampai geleng kepala. Aduh, saya pertama kali gali gunung ada batu tersusun begini gitu. Dia aja bingung. Ya kita juga bingung sih. Berarti kan hampir sama, bukan hampir sama, ya sama kayak Candi Borobudur kan dulu juga kan Tertutup, tertutup gitu. Pertanyaannya, siapa yang nutup? Nah, Udah gitu, kenapa ditutup? Nah, wah itu panjang itu mah panjang itu menjero ini, Panjang. jero Itu pisan. jero Ini, pisan. wah, Itu nggak akan beres ini. Tapi mun teman-teman di Bali pasti paham ya. Iya, Nah, itu benar. di Bali pasti paham. Ya itu mah sejarah lah ya. Jadi Sejarah. sebetulnya ya kita sih berharap generasi-generasi muda. Oh, ya. Pak, piramid itu ada 3 fungsinya. Oke. Yang pertama adalah makam. Ya. Kedua, tempat penyimpanan harta berharga. Oke. Ketiga nih, menarik Ya. nih, perpustakaan. Oh. Tempat ilmu pengetahuan. Itu yang penting ya. Kita berharap Ya. bahwa ini yang ketiga ini lebih berharga dari 2 yang tadi. Betul. Buat apa? Buat kemajuan bangsa kita. Betul. Kalau ini menjadi nomor 3 bahaya nih ya, saling bunuh nih. Wah, bahaya. Ya kan? Bahaya. Pasti gitu mah. Bahaya. Tapi kalau ini kan buat Yo. Pasti ilmunya berguna untuk cucu-cucu umat- kita lah ya. Umat manusia Umat loh manusia. ya. Bayangin benar umat manusia kita nggak ngomongin hanya orang Indonesia suku doang. tertentu atau Betul. orang Indonesia, Ya. umat manusia ini. Benar. Ya, sejarah-sejarah zaman dulu ya. Seperti apa kehidupan zaman dulu? Iya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, Dan sekarang sering ketemunya sama orang-orang makam atau harta karun. Iya. Orang lupa bahwa ini perpustakaan sebenarnya Lebih penting. Kan kalau orang zaman sekarang tahu kan yang penting kan materi kan. Iya, benar. Sebenarnya salah ya. Salah. Ya bukan salah sih ya. Kalau bisa sih jangan. Sebisa jangan. Iya. Tapi karena sistem yang sekarang dibuat mau nggak mau kita harus Benar. begitu kan. Benar. kalau ada boleh lah. Kalau iya, benar. Aduh, kalau pegawainya loba bro. Jangan gitu dong. Oke, sebelum kita tutup nih ya, karena kalau kita bicara makin dalam mungkin noisemaker juga akan bingung gitu. Iya. Silakan noisemaker mencari tahu di Google dan lain-lainnya. Silakan mulai mencintai sejarah ya, Yes. supaya kita bisa lebih tahu tentang sejarah yang ada di Nusantara ini. Ya, ini contoh kan, Ah. kayak contoh sebelum kita tutup Iya. gitu kan. Kita Contoh. cerita-cerita dulu Ya. dong. Oh ya boleh dong, Ini- ya silakan. Tadi kan ceritanya udah, ini sekarang Ya. penggalan-penggalan Oke. ya. Ya, maksudnya kayak gini, kadang-kadang ada orang, aduh keris itu primitif sekali gitu. Hmm. Ternyata begitu saya teliti, ternyata keris itu teknologi Bluetooth. Teknologi Bluetooth. Yo. Begini contohnya. Apalagi nih Bluetooth. Zaman dulu mah nggak ada Bluetooth, boy. Kang, jangan salah. Nah, ini nanti begitu dibuka nih Ya. keris, kan ada kekuatan itu Yoni. Iya, ha. Emang dipakai nusuk keris? Enggak, Kang. Oke. Oh, di sana lagi hujan badai, berhentiin hujannya, tak minggir tuh hujan. Oh ya? Ini teknologi Bluetooth. Itu. Oh. Berat ya? Berat ya? Bisa Iya kan? dari hujan. Teka tampun Ini aja. misalnya lagi orang petani, kita kan negara agrari. Benar.
petani kan banyak banget. Tiba-tiba diserang hama, keluarin keris, set, atau hujan gitu. Iya. Pergi itu hama. Lah ini kan ada resonansi, ada frekuensi, ada vibrasi yang energi yang bikin itu kan harus didalamin harusnya. Harusnya. Ini ada contoh. Ada Gunung Kelut di Jawa Timur ya, Gunung Kelut ya. Mau meletus nih Kang, warga berbondong-bondong bawa sesaji. Iya. Tiba-tiba gunungnya nggak jadi meletus. Bingung orang Jepang. Bener. Ini kenapa katanya, kok gunung bisa begini gara-gara sesaji? Dipelajarin sama orang Jepang secara sains. Barulah ketemu. Oh, ternyata kembang itu kan mengeluarkan wangi. Iya. Wangi itu kan reaksi kimia. Betul. Kembang yang disatukan antara ini 7 rupa ini mengeluarkan sebuah reaksi kimia yang bikin alam itu tenang. Teknologi kan? Ya, kalau secara logika sih memang benar. Wangi-wangian itu bikin kita lebih tenang. Betul. Lah kenapa kok kita meninggalkan itu, dibilangnya bahwa itu adalah sebuah, aduh itu primitif banget zaman dulu. Itu mistis atau apalah ya? Padahal enggak kan? Iya. Kenapa orang kita mandi pakai kembang 7 rupa dibilang mistis? Enggak kan? Ternyata penelitian sekarang bunga-bunga itu mengandung zat tertentu yang bikin kulit kita halus. Bikin kita tenang. Benar. Dan yang utamanya teknologi leluhur tidak mungkin mencemarkan lingkungan. Ya, Kita mandi pakai sabun limbah rumah tangga, mandi pakai kembang mah nggak akan. Iya, benar. Itu. Jadi sebenarnya banyak orang berpikir, wah lu primitif. Lu belum tahu dalamnya nih. Kalau ternyata kalau lu kupas lagi itu teknologi yang sangat maju. Oh Kang, saya nanti mau izin ngenalin teman-teman saya. Kebetulan tim dari kita juga lah gitu. Silakan. Bro. Sebentar ya, noisemaker kita panggil. Para pelaku. Yuda. Ini belum saya tutup nih. Panjang gitu. Ini abis ini kita lanjut sampai pagi ya. Oh iya boleh. Mungkin sih. Ya, di part kedua ya. Ada penggalan nekat Candid. Nah, ini DJ nih. Ini DJ terkenal banget. Sini. Gantian. Ini teman-teman yang mungkin tadi nggak kesorot kan. Isu-isu yang penting juga dalam penelitian kita. Waduh, apa nih kok rame nih? Ada apa nih? Biasa, arisan. Cocok deh. Oh, berarti ini tim-tim yang ya teman-teman juga, emang kita satu visi satu misi, kita jalanin bareng lah semuanya penelitian. Ini ada DJ Osvaldo, ini DJ juga nih. Banyakan DJ kita kan. DJ tapi punya visi dan misi yang sama. Karena dunia malam itu menggiurkan. Dunia malam itu begadang dong. Jadi ini kita jadi mengenal satu frekuensi kan, kalau di klub kita satu frekuensi, happy bareng, jadi party bareng tapi nggak anjur bareng kan. Parah. Ini Yuda, ini Mas Dian dari Tulungagung, ini dari Cirebon, ini dari Jakarta, ini dari Bandung. Selamat datang. Dari Bali. Ini dari Bali. Lengkap kita. Nusantara, benar. Bineka Tunggal Ika. Iya, dan Pancasila. Jadi kita memang harus ini ya, harus apa ya? Ya harus bersatu. Harus bersatu. Benar. Jadi memang kita ini tidak ada yang namanya beda. Sama. Tapi yang pasti Opa, gue mau ngingetin, ini tuh posisinya kita lagi bergerak. Kita akan membuat pergerakan khusus untuk Lalakon. Mantap. Berarti ikut juga nih? Ikut. Ini semua. Ikut juga nih saya. Kalau perlu ntar kita mampir. Jelas. Ikut dong, ya nggak? Perlu. Oke. Sebagai putra-putri bangsa, sebagai trah Nusantara, maka sudah jadi kewajiban kita semua untuk membuka tabir kebesaran. Benar. Ini saya jadi puitis gini ceritanya. Ini para noisemaker yang mau gabung sama kita, punya visi dan misi yang sama. Yuk, silahkan. Ya, benar nggak? Yes. Langsung aja kontak ke Live the Noise. Nanti kita akan sampaikan nih sama tim-tim Gunung Lalakon. Kita buka bareng. Kita buka bareng. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Silahkan. Mana Dari teman-teman yang lain? ya. dari sana dulu. Oke. Kamu udah sering. Kami buka praktek jam 9. Bayar bisa pakai cicilan. Mungkin dari sini. Bisa pakai Shopee Pay. Nah, gue kebayangnya begini, gimana kalau Lalakon kita bikin cicilan 0%? Kita beli. Ada installment ya 100 tahun lah kita cicil lah. Cicil aja lah ya. Gimana? Kalau pesen sih jangan lupa makan, udah itu aja. Oke. Tip. Ini Jangan lupa minum habis makan. Jangan lupa ngudut juga. ini Wah, sponsorin. aduh. Ya ini jangan lupa ngopi lagi. Yang ini Kalau saya jangan lupa dandan.
Ini juga dari Diksi terakhir. Jangan lupa party kalau Oke, siap. Oke, Noisemaker, terima kasih buat waktunya yang selalu stay tune di channelnya Live the Noise ya. Silahkan kalian cari ada apa di Gunung Lalakon karena kalau kita ungkapkan di sini terlalu panjang. Jadi kita berharap para Noisemaker bisa lebih peduli terhadap Nusantara yang ada di Indonesia ini. Oke, mereka. Mantap. Keep talking the noise, stay safe and peace. Yoi. Hey, thank you banget Yop. Wah, gimana tuh Lam? Seru Seru banget. Menegangkan. Iya, kayak serasa denger ini loh. Kayak dulu kan ada majalah-majalah gitu kan, majalah misteri gitu ya. Di dalamnya tuh kayak penyelidikan gitu, kayak ekspedisi ke gunung apa gitu, gitu loh. Ini aku menangkap sense yang sama. Bedanya ini adalah diceritakan secara langsung oleh orangnya. Iya. Gitu. Jadi, wah ternyata seru banget. Dan emang perlu diteliti lagi sih Rul. Memang benar itu sih pastilah gitu. Dan memang tadi juga sempat dibahas bahwa ada beberapa penolakan lah ya bisa dibilang dari beberapa pihak gitu. Dan memang sebenarnya kalau memang nggak ada yang disembunyikan ya buat apa ditolak juga gitu kan. Siapa tahu kan entah kalaupun itu dikeruk atau gimana kan siapa tahu ya candi atau gimana kan atau prasasti apalah gitu kan. Yang jelas kan itu memperkaya apa ya budaya kita juga gitu. Benar. Jadi sebenarnya nggak ada istilahnya hal negatifnya ya gitu. Asalkan memang dilakukan dengan benar gitu dan diawasi juga sih gitu. Tapi asli seru banget. Kalau ada yang melewatkan bagian awalnya ini mendingan diulang, tonton dari awal karena emang seru banget ini. Oke lah, kayaknya sekian dulu edisi kali ini. Segenap kru Talk the Noise dan Live the Noise mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, sampai ketemu di edisi kayaknya minggu depan ya Lam, karena kita akan libur nih sebentar, libur untuk Idul Fitri. Ya. Tapi tenang, kita nggak mudik dan kalian juga jangan mudik karena untuk mencegah ini penularan COVID yang lebih parah lagi. Mencegah pelonjakan lah ya lo ya. Jadi biarpun Lebaran kalau bisa diusahakan stay where you are gitu, di rumah aja gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Ada Ruli di sini, ada Ilham di belakang. Keep talking the noise, stay safe and peace.